terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Monggo Ustaz, sudah dinyanyikan. Aduh. Nggih. Terima kasih. Ngene MC-ne seneng pramuka ngoten iki. Alhamdulillah, kita lanjut nggih. Huruf apa tadi? Oh, dal ro wau. Nggih. Sudah 3 nggih. Sudah merasakan perkembangan nggih? Ya. Oh. Nggih. Agak di ini kan Pak, huruf bawahnya yang ba fa. Nggih, dal ro wau-nya di ini kan saja. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini kita sejajarkan huruf-huruf yang punya kemiripan bentuk. Di situ saya sandingkan huruf ba dengan huruf fa. Ada huruf nun dengan huruf qaf, ada huruf shad dengan huruf sin. Itu bentuknya seperti itu, nggih. Kalau huruf ba dia di atas garis. Kalau nun, qaf, perut-perut itu shad, sin dia di bawah garis. Oke, sekarang kita tulis yang huruf ba dulu. Huruf ba turun ini persis seperti huruf dal tadi, cuman kan nggak sampai paling bawah. Sebelum sampai bawah sudah kita geser. Jadi gesernya ini miring, ya. Gesernya miring, kemudian barulah balik sedikit. Jadi kalau kita hitung kemiringannya, huruf ba itu yang miring, yang turun ke bawah lebih panjang dari yang naik ke atas. Sehingga terlihat ya agak miring sedikit. Nah, karena semua huruf itu punya kemiringan. Semakin ke kiri nanti ada kemiringannya, termasuk huruf-huruf yang vertikal nanti tidak ditulis tegak lurus, tapi juga agak condong miring. Nah, maka huruf ba ini juga miring. Lebih banyak yang turun dibandingkan yang naik. Dengan begini ukurannya malah akan proporsional, seimbang. Ketika kita menulis huruf fa, kita tinggal mengulangi lagi dari kepala seperti tadi, terus ke atas begini, samping. Ini ada lehernya sedikit saja, lehernya tidak terlalu panjang. Kemudian sama persis. Yang turun lebih panjang dari yang naik. Nggih. Ini huruf ba dengan huruf fa. Sami nggih. Adapun huruf qaf nanti kita ambil dari huruf nun. Huruf nun bisa saya tulis besar seperti ini. Turun, ini sudah sampai melebihi garis. Kemudian di sini juga perutnya turun lagi. Ini kalau versi yang besar ya. Jadi nun itu ada 2 gerakan. Sampai sini berhenti dulu, barulah gerakan kedua. Jadi tidak langsung satu gerakan. Nanti kalau satu gerakan agak imut nih, agak lucu. Nah, jadi di sini sebetulnya ada sudutnya sedikit. Dan ujungnya ini nanti kembali ke kanan. Ya, jadi tidak ke sana. Ujungnya kembali ke kanan. Sedangkan kalau huruf qaf sama. Berarti kalau fa ini lehernya pendek karena dia ngambil dari huruf ba. Kalau qaf ini nanti lehernya agak panjang karena dia mengambil dari huruf nun. Nggih, ngoten nggih. Kalau kita tulis di huruf-huruf kecilnya itu robbun, darbun, itu maka cukup satu baris saja ini nggih, satu baris di atas, satu baris di bawah. Robbun, baknya juga sekian saja. Robbun. Nggih. Di tulisan di kertas panjenengan kalau ukuran aslinya cukup satu baris saja. Oke? Jelas nggih? Nggih.
Monggo dipraktekkan. Apa tadi? Ba, fa. Kemudian nun qaf. Stop sampai situ. Sin sama shotnya jangan ditulis dulu. Ba, fa, qaf, nun. Ba, fa, nun, qaf. Yang di suka menghilang ya. Yang versi besar sama versi kecil, monggo. Ba, fa, nun, qaf, hurufnya dulu aja. Jenengan fokus ke garis yang tebel saja, Bu. Garis yang tipis itu pembantu sebetulnya. Jadi, untuk membantu kita, kalau bukan untuk menyulitkan kita. Ketika belok pelan-pelan, huruf nun ada 2 gerakan. Ketika belok pelan-pelan. Kertasnya masih lurus Bapak Ibu? Atau sudah mulai miring-miring? Sampun nggih, ba, fa, nun, qaf. Oh, menulis 4 huruf butuh 5 menit tuh. Nulis ayat sak jam pelajaran entek. Menawi sudah di-share Bu Evi mungkin di grupnya. Nggih, saya minta materinya supaya bisa di-share di grup panjenengan juga. Biar bisa jenengan zoom dari HP.
Sampun nggih, kita lanjut ke huruf shad. Huruf shad dan huruf sin. Oke, ini Bapak Ibu tadi sudah kita pelajari huruf ba. Nah, huruf shad itu ada bentuk huruf ba di situ. Jadi dari sini kita tarik ke atas. Ini tarik ke atas. Kemudian masih ke depan. Dan ini bentuk adalah dari huruf ba. Kemudian tinggal dimasukkan di sini perutnya dari huruf nun, berhenti sampai sini, kemudian melengkung. Oke, mudah ya. Nah, yang jadi perhatian di sini yang ke atas ini lebih panjang daripada yang ke bawah. Yang ke bawah pendek saja. Jadi kalau seimbang nanti malah jelek. Oke. Atau ada yang nulisnya langsung begini, tidak ada ujungnya. Nah, jadi di sini kemudian di sini. Kemudian ukuran kepala dan perut itu adalah 50-50. Jadi kalau kita bagi dua ini satu huruf, kita bagi dua ini pas di tengah. Ini setengah, ini setengah. Karena kalau kepalanya besar, terus badannya kecil, ini sombong. Nggih. Tapi kalau kepalanya kecil, badannya besar, nah, jadi ukurannya nggih 50-50 lah, nggih. 50-50. Nggih, monggo dipraktekkan dulu, shotnya dulu, boleh. Ukuran besar dengan ukuran kecil. Yang ukuran kecil satu baris. Sampai mirip ya. Bahkan yang rombongan dari Magetan ini satu orang satu buku tulis. Wah, siap menghabiskan satu buku tulis. Satu orang satu buku tulis. Sampun nggih huruf shad nggih. Wah, satu huruf 2 menit 3 menit nih. Setelah itu huruf sin.
Nah, bisa panjenengan perhatikan bahwa giginya sin itu tidak lentur seperti setengah lingkaran gitu nggih. Kan mudahnya nggih memang begini sin. Nggih. Nah, kalau yang sesuai itu tidak lentur semuanya nggih. Jadi dari awal ini kita tarik 1, kemudian langsung ditarik ke atas dikit 2. Jadi ini, nah ini patah ya. Kemudian kita tarik lagi dari tinggi yang sama ini. Yes, ini sudah ada garisnya ya. Dari garis yang sama ditarik miring ke bawah sampai ketemu. Oke. Kemudian digeser ke samping ke bawah. Jadi yang pertama ini begini, yang kedua begini. Oke. Yang pertama lebih sempit daripada yang kedua. Yang kedua agak lebih lebar sedikit. Kemudian sama tinggal ditambahi di sini seperti huruf nun. Dengan ukuran yang kayak shot tadi 50-50. Supaya tidak menjadi sombong ataupun terlalu besar perutnya. Kalau ukuran yang kecil berarti satu baris saja ngoten nggih, 1 2 3 4. Terus ini persis huruf nun. Nah, ini yang ukuran kecil, ukuran aslinya yang satu baris. Monggo dicoba huruf sin. Mulai miring lagi Pak kertasnya Pak. Bapak Ibu sambil mengerjakan, jika ada yang kehilangan kunci kamar 204 silakan ke depan daripada penjenengan nanti tidak bisa masuk kamar. Monggo yang merasa kehilangan, ya. Nah, kalau tidak masuk kamar nanti di luar. Ini kuncinya, monggo diambil. Kunci penjenengan, nyanyi dulu. Emangnya gratisan, nyanyi dulu, oke. Nyanyi bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh. Oke, kan satu tim 4 orang. Oke, suruh ke depan semua. Ya. Oke, dapat kunci. Ayo yang 204 dipersilahkan ke depan, monggo. Ya, monggo di tengah dulu. Nanti kalau sudah saya kasihkan kuncinya. Ya. Ayo 204
Ayo maju maju, jangan malu malu. Oke, gak malu. Oke, ayo ke depan berempat. Oke, kira-kira apa yang akan ditampilkan ini? Menyanyi, gerak dan lagu atau puisi? Ice breaking, oke boleh ice breaking. Dipersilahkan. Oke, Bapak Ibu, kita dapat hiburan gratis dari Kamar 204 yang akan menyajikan ice breaking. Tepuk tangan yang meriah dari Kamar 204. Monggo Ibu. Mohon maaf ini tadi jatuh. Wis iki anu tontonan ya. Baik teman-teman, karena kita mendapatkan hadiah karena kelupaan tadi, mestinya kuncinya sepertinya sudah ditarik tapi kok masih mancap di sana. Aduh, alhamdulillah mendapatkan hadiah nyanyi di sini Ustadz ya. Nyun sewu Bapak Ibu semuanya berdiri. Semua berdiri. Es breaking ini. Monggo. Biar perutnya agak melorot. Baik, monggo Bapak Ibu, tirukan saya nggih, sesuai dengan gerakannya nanti, sesuai dengan nyanyinya. Pak Gus keng mriko lho Pak Gus, kersane kula mboten gawedhi. Baik, ngeten nggih mengke Bu. Kalau saya tepuk berarti panjenengan nggih tepuk. Kalau saya mengangkat tangan berarti panjenengan nggih mengikuti, pokoknya ikut saya pokoknya. Ke Madiun mengke nggih. Nggih. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya, badan kita bungkukkan, yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, tepuk tangan semua, angkat kaki kedua, salah ke atas, di pinggang keduanya, badan kita bungkukkan, yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, ngaten matur suwun. Terima kasih dari teman-teman Kamar 204. Nggak diambil kuncinya. Oke. Bapak Ibu, saya berharap nanti ada kamar-kamar yang sengaja meninggalkan kuncinya agar bisa mengisi ice breaking di depan. Terima kasih. Aduh ya Allah, serem nih kalau melanggar. Sampun ya huruf sinnya ya. Silakan jenengan tulis beberapa kata di situ. Di situ kan ada banyak, jenengan pilih 3 atau 4 saja. Robbun, darbun, warsyun, ya, dan lain-lain. Oh iya, harokatnya belum ya Bapak Ibu nggih. Nggih. Harokat dulu nggih. Karena termasuk yang membuat khot naskhi itu indah adalah harokatnya. Huruf fathah itu nanti bisa menyesuaikan tempat. Fathah itu bisa pendek, bisa panjang. Kan ngoten nggih. Fathah bisa pendek, bisa panjang. Dan menulisnya karena Arab itu dari kanan ke kiri, menulis fathah juga dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Bukan kiri ke kanan. Ya, dari kanan ke kiri. Kemudian ada 2 bentuk fathah. Kalau di khot naskhi ada bentuk yang seperti ini ya. Ada bentuk fathah yang seperti itu. Ada fathah yang agak lentur seperti ini.
ini juga fathah. Jadi kalau panjenengan lihat tulisan saya agak fathahnya agak lentur-lentur itu karena memang ada bentuk yang seperti ini. Jenengan boleh tulis lurus persis boleh atau agak lentur begini juga boleh. Itu yang fathah. Kemudian kasroh sama, kemudian dhammah dari bawah ke atas. Ini ada sisanya sedikit. Wah, itu ketika belok harus berhenti sebentar. Makanya tadi di sini itu maka 1, 2, 3, 4 itu akan lebih bagus daripada. Nah, terlihat nggih ketika belok, tipsnya ketika belok adalah berhenti sebentar. Kadang kita nggak sabaran, langsung. Nah, kemudian Bapak Ibu, fathaten, kasroten, dhumaten itu ya. Fathaten itu 2 fathah, kasroten 2 kasroh, berarti dhumaten 2 dhammah. Maka boleh kita tulis dhumaten itu 2 dhammah yang mepet. Maka fathaten begini, kasroten begini, maka dhumaten juga begini, betul. Ini bentuk pertama. Kemudian kalau terlalu ribet bisa bentuk yang seperti ini, dhammah, kemudian hanya ditambah celirit gitu saja nggih. Dhumaten. Ada lagi bentuk yang ketiga, dhumaten. Setelah dhammah begini, dimulai dari sini ditarik ke atas. Nah, bentuknya hanya 3 itu. Tidak ada bentuk keempat, kelima. Biasanya kita kombinasikan ini dengan ini. Jadi ada yang nulis begini, begini, terus begini. Nah, maka ini enggak ada. Ini enggak ada. Nah, ngerti nggih? Bisa seperti ini, dhumaten. Boleh yang paling simpel ini atau boleh yang melengkung begini, tapi jangan digabung menjadi begini. Oke. Monggo bisa dicoba. Robbun, darbun, warokun atau apa? Bisa jenengan pilih 3 atau 4 atau mau semuanya nggih, boleh. Oh, jangan dihapus nggih, siap. Nggih. Biar bisa dilihat dari HP. Bantah ya. Satu aja yang garis-garis. Yang ini. Oke. Jadi kan bisa share ke semua atau cuma ke tetangga? Semua. Oh. Nah, Bapak Ibu, kalau yang duduk di belakang kemudian layarnya terlalu kecil, dikirim Bu Evi di grup panjenengan, bisa panjenengan lihat dari HP, bisa sambil di zoom lewat HP.
Oh, nggih, tasydid sukun nggih. Saya hapus dulu ini. Nggih, Bapak Ibu bisa dilihat sebentar. Kalau sukun bisa panjenengan tulis seperti ini. 1, 2, 3. Atau kalau mau yang lebih simpel, bisa kecil bulat begitu saja. Ini juga sukun. Boleh. Kalau yang seperti ini nanti jenengan temukan di mushaf. Itu bentuk aslinya kan begini. Oke. Jadi kita nulisnya nggih 1, 2, 3. Atau lingkaran kecil aja seperti ini juga boleh. Oh, koma. Koma. Enggak. Nggih, sukun bentuknya hanya 2 ini saja. Yang seperti ini agak besar atau yang kecil lingkaran begitu saja. Kemudian tasydid. Tasydid kurang keren kalau kita menulis seperti huruf W. Biasanya seperti itu. Nah, kalau tasydid agak-agak mirip sama huruf sin yang kita pelajari tadi. 1, 2, 3, 4. Itu akan lebih bagus dilihat. Mirip-mirip seperti huruf sin tadi. Oke, monggo dilanjutkan. Ada di Mushaf Madinah. Priwun tangannya semakin lama semakin lentur nggih. Semakin mudah. Mosok semakin lama semakin kaku tangan. Semakin lama semakin lentur nggih. Tidak usah terlalu ditekan Bapak Ibu, nanti capek. Tidak usah terlalu menekan. Ya, relax saja, santai. Tadi saya sudah lihat-lihat sampai belakang dari agak jauh. Kalau dari agak jauh bagus-bagus. Saya takut kalau melihat lebih dekat lagi, mungkin lebih bagus mungkin. Ini kan belajar, Bu, kenapa? Nggih, ada Pak di grup WA panjenengan, Grup peserta bisa zona 3. dilihat dari HP. Grupnya banyak, yang grup zona 3 itu semua peserta. Kalau Taksinul Quad itu Magetan. Kalau Wilker hanya PJ-nya saja. Zona 3, grup zona 3. Ya. Nggih, silakan dibuka. Sampun bisa lanjut ke huruf H? Bisa nggih?
Nanti ada post test loh Bapak Ibu. Jadi biar kita tahu tulisan sebelum pelatihan dan tulisan setelah pelatihan. Wow. Terus nanti jenengan bandingkan di foto update status WA. Wah. Katanya mari nyinteng gone sapa. Setelah itu huruf H. Bisa diperhatikan ke depan huruf H saya tulis besar. Awalnya tadi sama seperti kita menulis huruf dal. Seperti huruf dal tadi kan. Kemudian ini langsung ditarik ke atas. Ada gerakan kasarnya begini ya. Tapi sedikit saja enggak apa-apa. Kalau tulisannya kecil nanti lurus tok gitu enggak apa-apa. Sampai ini lebih sedikit. Karena nanti akan kita kembalikan ke kanan. Dari sini naik ke kanan. Kemudian turun. Kemudian ke kiri. Wah, berapa kali belokan itu, Tat? Oh, berapa tadi ya? Ulangi. Berapa tadi? 1 2 3 4 5. Masya Allah, bikin hak jadi makan mendo. 5 ya. Lah kalau jenengan satu gerakan keluar. Ini oke lah. Kan bisa dibandingkan ya, bisa dibandingkan. Nah, nanti keseimbangannya ini lubang 1 dengan lubang 2 diusahakan tidak terlalu jauh ukurannya. Kalau salah satu terlalu, nah ini sempit, ini luas, jelek. Atau sebaliknya, ini yang besar, ini yang kecil juga jelek. Jadi diusahakan seimbang. Lagi, Tat. Lagi nggih? Pelan-pelan, Tat. 1. Satu, oke pelan. Kita satu dulu. Berhenti sebentar nggih. Ya, berhenti dulu. Nggih. Satu. Oke. 1 sudah? Sudah, Oke. lanjut. Langsung dari sini 2. Dua garis nggih. Ora tadi. Sudah langkah 2 sudah? Ke atas 3. Melengkung ya, melengkung. Kemudian 4. Oke. Enggak sampai ke garis ya? Enggak sampai. Sampai nggih boleh. Kemudian 5. Karena kenapa kok enggak sampai? Karena ini nanti cenderung turun. Miring, seperti tadi. Ada kemiringan-kemiringan huruf. Ya semakin ke samping itu turun, miring. Nah, Bapak Ibu, kalau jenengan sudah bisa nulis huruf H, nanti jenengan bisa nulis huruf Fa di tengah. Karena ini adalah persis huruf Fa di tengah. Ini huruf Fa di tengah. Nah, itu adalah huruf Fa di tengah. Sekalian kita pelajari ya, Fa di tengah itu naik sedikit, kemudian ke atas, kemudian turun. Jadi ini ada sudutnya begini. Baru belum sampai bawah, geser. Lebih indah dibanding Fa di tengah. Oke. Monggo dipraktekkan. Di situ ada huruf H besar. Mungkin bisa diperbesar, Pak. Di proyektornya fokus ke huruf A nggih, pun. Di situ ada H. Sampingnya ada ukuran kecilnya hirun. Nah, bisa dicontoh di situ. Monggo. Dari tadi kok dimsum toh, Pak?
yang terbaik ada hadiahnya. Tapi nanti kan ngomongnya kita podcast nanti malam dah. Ini nanti dimaksimalkan sampai jam 4 atau jam 4. Sampun ya, kita harus segera sedikit ini. Bawahnya lagi. Bawahnya huruf H niku napa? Nah, nggih, huruf ya. Nggih, kayaknya guru matematika lebih bisa meniru kayaknya mungkin. Nggih. Ini huruf ya. Nggih, monggo dipersani. Huruf ya dimulai dari kepalanya sedikit. Kemudian melengkung. Kemudian setelah itu ininya juga melengkung semua. Jadi begini ya, ini melengkung. Kita taruh di sini. Melengkung. Oke, sampun. Wah. Belum mulai sudah diulangi. Kan masih membekas nih. Tulis. 1. Kemudian 2. Ya, jadi ini melengkung. Sampun? Oh. Oke, sampai lurus. Atau sebelum itu sedikit boleh. Oke, lagi ya. Dari sini kepalanya sedikit, kemudian melengkung. Terus, oke, sudah dulu sampai sini dulu. Sampun nggih? Ya, ini melengkung. Kok mentok? Sampun nggih? Nah, ini ada rahasianya, Bu. Kalau jenengan kepalanya bagus tapi perutnya tidak tepat, itu juga jelek. Misalnya ininya udah bagus, tapi perutnya begini. Jelek. Yeah. Nah, jadi caranya setelah sampai sini tidak langsung melengkung. Tidak langsung melengkung. Nah, dari sini ini ditarik lurus miring dulu. Lurus saja. Sampun? Barulah seperti ujung dari nun. Lentur sampai leher. Ya. Hilang. Kan ndak hilang tulisannya. Tulisannya mboten hilang. Sampun nggih? Yang ulang-ulang itu jenengan. Inilah yang membedakan huruf ya dengan huruf sin. Yang jadi perhatian kita, lubang atau apa ini namanya, ruang yang di bawah kalau bisa kita taruh lingkaran 1, maka yang di atas bisa kita taruh lingkaran 2. Maka kenapa kok misalnya kita nulis ya kok kayak huruf sin? Mungkin karena dua-duanya ukurannya sama. Kalau dua-duanya sama lebarnya, maka mirip huruf S. Nah, maka ada rahasianya ya itu tadi. Makanya di sini kita tarik miring lurus dulu supaya tidak terlalu gendut. Oke, monggo dicoba. Di situ bisa jenengan tulis yang besar, terus bisa dipraktekkan sampingnya itu ada rawa, dawa.
Royun bisa dipraktekkan. Ayo Mas Oki, ini tulisannya. Bukunya Rose ya. Kang Gopal Ben. Nggih, ini nanti jenengan punya tugas untuk ditularkan lho nggih. Ditularkan. Maka ternyata belajar nulis huruf hijaiyah itu bukan hanya untuk anak-anak, nggih. Belajar nulis hijaiyah bukan hanya untuk anak TK SD. Nah, ini perlunya kita belajar. Taman kawak-kawak. Nggih. Tipsnya tadi mohon tidak lupa nggih, berhenti sebentar kalau belok. Inilah di sini ketika belajar khot kita juga belajar kesabaran. Maka orang yang ngamuan nggak bisa gampang belajar khot. Kaligrafer gak iso ngamuan itu jadi kaligrafer. Ya, kita belajar sabar. Nanti kalau sudah terbiasa kan tetap cepat, Bu. Jadi bedanya nulis jelek dengan bagus paling cuma beda berapa detik ngoten. Jangan lupa ukurannya bisa disesuaikan ya. Ukurannya yang asli agar tidak terlalu besar. Jangan takut kertasnya habis, Bu. Itu rombongan Magetan siap menyedekahkan bukunya kalau sisa. Daripada ngentekno dhewe tangane tugel nanti, Bu. Nah. Boleh. Yang kurang Nah, bisa kita lanjut ya ke huruf jim dan ain. Oke, bisa naik lagi, Pak. Turun. Huruf jim dan ain, oke. Ha atau jim. Oke, bisa diperhatikan dulu ya. Awal dari huruf jim di atas garis ya, kepalanya itu dia di atas garis. Kita tulis lentur sedikit. Kalau kasarnya begini ya, Tapi sedikit saja hampir lurus. Tidak usah terlalu lebay ya. Sedikit saja lengkungannya, sedikit saja bahkan hampir lurus. Ya, makanya kalau kita nulis kok gak bagus-bagus gini, karena ini terlalu berlebihan. Nah, kemudian Bapak Ibu, langkah kedua,
ternyata nggak boleh langsung turun. Jadi kalau misalnya gym begini, terus kalau ini langsung turun jelek, maka tidak langsung turun tapi dikembalikan sampai tengah. Ini balik sampai tengah dulu sambil bentuk setengah lingkaran gitu ya, sampai tengah baru turun. Nah, akan terlihat lebih indah. Kemudian habis setengah dikembalikan lagi setengah. Nah, ujung ekornya tidak perlu jentit. Ya. Ujung ekornya tidak perlu naik begini, cukup landai ke samping saja. Oke. Lebih panjang sedikit dari ujung kepala, lebih panjang sedikit. Kemudian yang jadi rahasia terakhir supaya bisa proporsional, kepala dan perutnya ini adalah lurus persis, sejajar. Lurus ya. Nah, jadi ada ukuran-ukuran yang sudah ditentukan. Jadi kalau perutnya melebihi kepala, gendut. Kalau perutnya melebihi kepala dia akan gendut. Atau kalau perutnya kurang dari kepala kurus kayak. Oh, stunting. Nah, jadi garis vertikal. Nah, ini Bu ya. Garis vertikal yang ada di buku tulis bisa membantu panjenengan untuk mensejajarkan kepala dengan perutnya. Monggo dicoba, monggo dicoba. Mendirikan aliran sendiri. Ketuanya jenengan ya? Ikut. Bisa kita lanjut ke Ain? Oh, belum. Oke, lanjut nggih. Huruf Ain ada rahasianya ini. Jadi ada ungkapan khot itu tersembunyi dalam pengajaran seorang guru, karena bukan berarti salah kalau kita belajar khot otodidak begitu nggih. Kita lihat contoh, kita tiru, belajar sendiri, ndak salah daripada ndak belajar sama sekali kan.
Tapi lebih baik lagi kalau ada gurunya, sehingga rahasia-rahasia itu yang mungkin kita tidak bisa mengetahui kalau kita hanya dengan meniru, itu kita dapatkan dari seorang guru. Nah, huruf ain umumnya kita kan mau ambil gampang aja ya. Kalau ain ya begini kan ya. Ya. Kita kan ambil gampang aja. Sin tadi ya begini, ambil gampang aja. Ya. Ya. Ini lentur tapi tidak tegas. Dalam khot naskhi atau i'tiadi ada keserasian antara kelenturan dan ketegasan. Ada saatnya kita lentur, ada saatnya kita tegas. Gitu ya. Nah, jadi huruf ain ini dimulai dari kepalanya. Saya tulis yang saya besarkan aja ya. Kepalanya ini dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan. Miring ya. Melengkung. Kenapa kok dari belakang ke depan? Nanti kita sambung lagi. Setelah melengkung, ini baru ditarik ke bawah ke samping. Sehingga kita punya sudut ini. Kalau langsung kita nggak punya sudut itu. Oke, kemudian dari kepala ini agak maju sedikit. Kita mulai dari sini melengkung dan persis ini juga sejajar. Oke. Kemudian tarik ke bawah. Jangan lupa tadi ekornya tidak perlu naik, landai ke samping saja. Naik pun sebetulnya naik sangat sedikit. Naiknya sangat sedikit. Jadi tidak perlu diangkat banget. Oke, silahkan dipraktekkan. Itu di samping ada kata durjun, ada waro'un, boleh dicontoh dengan ukuran yang ada di situ. Kurdi, khot kurdi, syukur dadi. Khot kufi, khot kurang rafi, masya Allah. Kreatif sekali ini guru-guru. Hak dengan ain ini tadi kan masuk ke huruf yang lawan arah jarum jam. Kalau yang tadi nun, qaf itu kan satu arah jarum jam. Nah, menurut panjenengan lebih mudah menulis nun, qaf yang searah dengan jarum jam atau jim ain yang lawan arah dengan jarum jam? Ya, ada yang mungkin lebih mudah yang searah jarum jam. Ada mungkin yang lebih mudah yang lawan arah jarum jam. Ada mungkin yang dua-duanya sulit. Wah. 400 Pak. Yang penting nulis Pak. Sampun ya, bisa dilanjut bawahnya Pak.
bawahnya jim dengan ain. Jim dengan ain sudah cukup mirip nggih Bapak Ibu? Sudah ada perbaikan mulai indah nggih? Sudah ada mirip-miripnya nggih? Jangan ndak mirip sama sekali, paling ndak ada miripnya sedikit. Nah, kalau sudah kita tinggal menyelesaikan huruf mufrad yang vertikal yang punya garis-garis berdiri. Ada alif, kaf, lam, mim, to, kemudian lam alif. Huruf-huruf yang vertikal ini insya Allah mudah. Oke, monggo panjenengan perhatikan. Saya tulis dengan ukuran yang seperti di kertas panjenengan saja, nggih, supaya mudah. Nanti jenengan tinggal niru jumlah garisnya. Huruf alif kalau dari garis yang tebel ke tebel dikurangi 1, jadi hanya 3 baris saja kita menulis huruf alif. Nah, di situ di kertas panjenengan ada garis vertikal yang sangat lurus antara vertikal dengan horizontal 90 derajat, siku-siku. Nah, alif di situ tidak lurus dengan garis, akan tetapi miring. Nah, jangan perhatikan, semua huruf vertikal itu alif, kaf, lam, mim, to itu tidak lurus persis tetapi miring. Miring sedikit. Ya, jangan terlalu miring juga. Miring sedikit saja. Yang di atas itu contoh yang besar, garisnya banyak. Ukuran aslinya yang di bawahnya itu. Ya, bisa dicoba dulu alif. Sampun nggih, alif begitu saja. Setelah itu kaf. Monggo panjenengan perhatikan huruf kaf. Coba sebelumnya jangan perhatikan di situ semua. Selain huruf alif, huruf-huruf mufrad yang vertikal itu punya kepala semua itu. Kaf, lam, to itu ada kepalanya, lam alif juga ada kepalanya. Semua selain huruf alif. Kalau huruf alif tidak ada kepalanya. Oke? Tidak perlu jenengan nulis alif seperti ini salah, ini bukan alif. Alif hanya seret gitu saja. Tidak ada kepalanya. Nah, yang ada kepalanya selain alif itu huruf kaf, ada kepalanya dulu, melengkung sedikit saja. Kemudian kita ulangi seperti nulis alif tadi. Kemudian di situ langsung belok ke kiri, agak turun sedikit. Nah, yang horizontal lebih pendek daripada yang vertikal. Kalau yang vertikal agak panjang, yang horizontal agak lebih pendek sedikit. Tapi nanti kalau ada jarak-jarak, misalnya di tulisan itu masih sisa, boleh dipanjangkan, boleh. Tapi kalau ukuran aslinya yang utuh, yang sendirian seperti ini. Oke, terus dalamnya ini nggih. Dalamnya ini seperti Z kebalik atau apa ini? Lentur saja. Lentur saja. Ini berbeda dengan hamzah Bapak Ibu. Kalau hamzah, monggo panjenengan perhatikan yang ada di atasnya alif, hamzah itu begini. Dari sini ke sini ke sini. Adapun kalau dalamnya huruf kaf begini saja. Nggih. Tidak sama ya hamzah dengan kaf. Ya, tidak sama. Tidak. Oh, ngoten nggih.
Ampun? Kurang ya? Apa? Jenengan itu selalu ngadep ke sini ta. Oh iya iya. Kalau saya menghadap ke sana sini punggungnya. Oh iya 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 ya Bu, ngapunten. Papanya kurang tengah. Iya, betul. Nggih, bisa tolong digeser, Pak. Pun. Oh, agak ke belakang, Pak. Pun. Pun. Maju sedikit, Pak. Pun. Berarti muternya gantian ta. Hadap kanan, hadap kiri, hadap kanan. Ya tersun. Jelas, lebih jelas? Oh, saya nggak boleh nulis dari sini, kata ibunya, dari sini. Wah, kesabaran saya juga dilatih di sini. Kemudian huruf lam Bapak Ibu sama, cuma lam itu sampai ke bawah garis. Kemudian tinggal diberi perutnya huruf nun. Jadi lamnya itu gantung di garis. Oke. Lamnya itu di bawah garis. Persis huruf nun perutnya. Terus setelah lam tadi apa? Mim. Bisa diperhatikan dulu, mim yang berdiri ini melengkung. Melengkung. Ini lebih sedikit saja. Terus seperti alif. Oke, kurang miring ya. Oke, saya tulis besar nggih huruf mim. Ini melengkung, melengkung, lebih sedikit. Kalau lebih banyak jelek. Lebih sedikit saja, terus seperti alif. Miring. Huruf mim melengkung, melengkung, lurus. Sebetulnya huruf mim ini bentuknya sama persis seperti huruf lam yang terbalik. Ini kalau kita balik, ini jadi huruf lam. Jadi kalau huruf lam ini kasih kepala di sini, ini jadi mim dibalik, jadi huruf mim. Sama bentuknya sama. Kemudian setelah mim, apa tadi di buku tulisnya? Tok, ya. Tok tadi kita tulis sama saja seperti sot, ya, seperti sot tadi. Bawahnya ini ada ujungnya ekornya, masih lebih, ya, ada ekornya. Kemudian diberi kepala turun. Dan rahasianya huruf tok bisa panjenengan perhatikan. Orang banyak yang salah ketika menaruh garis vertikalnya. Saya tulis besar, huruf tok misalnya saya tulis besar ini. Orang banyak nulis garis vertikalnya itu pada pertemuan ini. Oke, ditulis di sini pada pertemuan garis itu. Nah, ini salah. Yang betul masih nempel dengan perutnya ini. Jadi agak maju sedikit dari sini sehingga bisa ditempelkan dengan perut. Nggih. Nggih, miring sedikit nggih. Jadi
bukan pada ujung sini, tapi agak maju. Oke, monggo dicoba. Huruf to. Sampun nggih, bisa diperhatikan ke depan lagi, lam alif. Huruf lam alif Bapak Ibu, kalau panjenengan perhatikan, garisnya tidak miring seperti alif, kaf, lam, to, karena dia kan nyambung. Bisa panjenengan lurus seperti yang vertikal aja. Nah, kalau di ukuran asli yang kecil itu, yang kecil, ini ukuran kecil nggih. Kan ada 3 baris ini, 1, 2, 3. Turun sampai 2 baris, lurus persis. Habis 2 baris, baru baris yang terakhir ke kiri sedikit. Habis itu kita mulai dari sini, ada kepalanya sedikit. Kemudian ditarik garis lurus. Ini lurus. Kemudian ditutup, seret. Nggih. Lagi, nggih. Kepala, kemudian turun sampai 2 baris. Baris ketiga miring sedikit ke kiri. Terus diambil dari atas, kepala sedikit. Sampai sini lurus. Kemudian ditutup. Ini ada kepalanya sedikit. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah persis huruf dal. Ini persis huruf dal. Jadi banyak bentuk-bentuk yang hurufnya sama. Oke, ini lurus nggih. Kalau kita tulis melengkung malah jelek. Kalau begini, terus ini melengkung, nah ini malah jelek. Jadi lurus saja. Oke, monggo dipraktekkan. Selesai huruf mufrad. Setelah ini kita ke sambungan-sambungan huruf. Huruf mufradnya selesai. Boleh jenengan tiru juga beberapa itu, ada ardun, roma, alamun. Bisa panjenengan pilih 2 atau 3 kata untuk ditiru.
kiri ke kanan. Sampun sudah ditulis beberapa itu Ardun Roma. Oke, agak turun lagi Pak. Enggak, oke sip. Sampai sini jenengan perhatikan sekilas saja. Ini sambungan-sambungan huruf. Tadi kita sudah selesai belajar huruf-huruf mufrad. Oke, ini setelah itu adalah huruf-huruf sambungan. Dal nanti ada di akhir bentuknya. Terus apa itu? Fa ada di tengah seperti itu. Fa di akhir dengan qaf di akhir itu nggih berbeda. Tapi kalau fa dengan qaf di tengah sama nggih. Kalau fa qaf di tengah sama, tinggal titiknya saja. Kalau di belakang beda. Fa di belakang itu kembali ke bentuk asli seperti huruf ba. Qaf di belakang kembali ke bentuk seperti huruf nun. Oke, kemudian di situ ada nun 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 nun, sot sot sot, sin sin sin, ha, ba, jim jim jim, ain ain. Bawahnya lagi Pak. Nanti ada kita perdalam lagi di bawahnya. Lagi. Sip. Pun. Nah, Bapak Ibu, tadi setelah kita belajar huruf-huruf mufrad tadi nggih. Setelah kita tahu dengan garis pembantu itu dal 1 baris, alif 3 baris. Nanti ketika kita satukan, tulisan kita akan serasi. Sebelum belajar, kalau kita nulis 3 huruf misalnya darun. Darun. Kalau kita tidak tahu ukuran perbandingan dal, alif, ro, itu kan mungkin tidak seindah ketika kita sudah belajar. Misalnya kita nulis darun begini, tidak jauh beda antara dal, alif dengan ro begini. Oke. Dengan setelah kita belajar melalui garis-garis tipis itu, kita akan tahu perbedaan perbandingan ukuran, sehingga ketika menulis maka dalnya 1 baris, alifnya 3 baris, ro-nya 1 baris di atas, 1 baris di bawah. Akan terlihat perubahan yang luar biasa. Oke. Jadi, nah ini tulisan sebelum pelatihan, tulisan setelah pelatihan. Nanti yang kita harapkan kan begitu, oke? Ada perubahan setelah itu. Nah, bisa panjenengan lihat di sini ada kalimat al-khattul hasanu yazidul haqqa wuduhan. Bawahnya ada man jadda wajada atau waman zara'a hasoda. Panjenengan mau nulis yang mana? Al-khattul hasanu atau man jadda wajada? Oke. Man jadda wajada. Atau bawahnya tuh alimu auladakum, wah panjang. Nggih, man jadda wajada nggih. Ada huruf yang belum kita pelajari di situ, huruf mim. Huruf mim kita kan kalau memang mau nyari gampangnya, mim kan memang kebanyakan nulis bulat begini ya, man. Dari bawah ke atas begini. Nah, sebaliknya huruf mim itu ganti posisi dulu ke sini. Huruf mim itu ke atas. Ke atas. Kemudian ke bawah. Kemudian disambung. Jadi seperti segitiga. Jadi di sini sambung. Jadi ke atas, bawah, sambung. Oke. Seperti segitiga. Oke, sekarang kita tulis man jadda wajada dengan bantuan garis-garis tipis itu nanti akan proporsional. Huruf-huruf yang kecil itu kan 1 baris gini tadi. Terus nun itu kan di bawah garis. Ya kan? Terus jim 1 baris juga, kemudian dal agak naik, kemudian wa 1 baris di atas, 1 baris di bawah,
jimnya bisa kita tulis yang panjang. Kalau ini langsung naik, maka di sini ditutup, tertutup. Kalau setelahnya itu huruf yang langsung naik. Tapi kalau panjang, maka ini turun, gini ya, ini turun, tapi tidak langsung dari sini, jelek, diambil dari tengah, dari sini, sampai tengah, baru ditarik, terus di sini dal. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang membuat khot naskhi indah itu juga karena harokatnya. Sekarang kita tambah harokat. Tanpa harokat tidak lebih indah dari setelah kita beri harokat. Setelah kita beri harokat, tempat-tempat yang kosong ini diberi harokat di atasnya. Man jadda wa. Nah, ini indahnya khot naskhi. Ketika kita buat posisi yang agak luas, di sini kan ada fleksibilitas. Boleh jim yang panjang. Maka ketika panjang, atasnya kosong banyak, fathahnya dibuat panjang. Nah, man jadda wa jadda. Nah, oke, boleh dipraktekkan, monggo. Man jadda wa jadda. Oh niki. Oh nggih. Huruf jim. Memang sebetulnya huruf jim itu begini. Ke depan dulu, ke atas dikit, balik. Ini kalau kita tulis dengan khot yang beneran. Tapi kalau dalam ukuran kecil wis boleh panjenengan langsung begini juga wis boleh aja lah. Daripada itu nggih, aslinya begini 1 2 3. Tapi kalau kecil kan enggak kelihatan. Wis begini aja langsung boleh. Rukhsah. Ngambil rukhsah. Kan kalau kecil enggak seberapa terlihat. Menulis manjada wajada 1 menit sakit. 1 menit ya. Kalau sudah nggih boleh sampingnya waman zarro'a hasoda.
Oke, bisa dilanjut ya. Monggo Pak bisa turun. Terus. Oke. Oke, kita lanjut ya. Di situ ada bayanul ashkal al-mukhtalifah lil huruf. Bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Jadi sambungan-sambungan itu punya variasi yang beragam. Maka saya katakan sampai saat ini teknologi atau AI atau font Arabik apapun itu belum ada yang bisa menyamai tulisan tangan. Nah, sambungan-sambungan ini yang umum saja, ini saya tulis sedikit, sebetulnya banyak, cuma kita pelajari sebagian saja. Antara sambungan-sambungan ini ada huruf-huruf yang ba, ta, sa, nun, ya ini. Ada ketika ketemu hanya 2 gigi. Contoh anta, itu di situ hanya nun ketemu ta, hanya 2 huruf. Maka ketika ketemu 2 huruf, bisa dengan perhatikan anta, alif, kemudian nunnya itu sama persis seperti awal huruf sin. Ini tadi persis seperti huruf sin ya. Kemudian taknya ya tinggal ditambah badannya huruf ba tadi. Anta. Bisa dipraktekkan, ini ringan sekali kok, mengubah kebiasaan dari begini menjadi sedikit begini kan mudah ya, masa nanti pulang kembali ke ini sih. Ini kalau ketemu 2, bisa jangan tulis dulu, monggo. Anta. Kalau kita belajar imla biasanya dikasih hamzah. Sampun menulis anta. Oke, setelah itu sampingnya ada kalau ketemu 3 sambungan. Contoh di situ baitun. Nah, akan jadi masalah kalau panjenengan selalu menggunakan ini anta. Ketika ketemu 3, kan bingung. Baitun 1, 2, 3. Nanti ini akan mirip huruf sin, dikiranya huruf sin. Nah, maka kalau ketemu 3, satunya agak ditinggikan. Jadi ditulis 1, turun, nah ini naik, terus sambung,
Nggih, baitun. Nggih. Jadi tidak akan tertukar dengan huruf sin, rawan kalau kita tulis seperti ini. Baitun. Baitun. Oke, monggo ditulis baitun. Yang tengah agak tinggi. Mungkin bisa di zoom lagi, Pak. Anta baitun ya bitu. Sip. Sip. Itu Bu, Bapak sudah sangat di zoom nih. Anta dengan baitun. Sudah setengah lebih dikit. Terus lagi jam berapa? Atau 4 kurang dikit, 4 kurang. Oke, cukup. Sama. Masih itu 2 itu. Sampun nggih, anta baitun. Sampingnya anta baitun. Sampingnya Pak, yang Pak, yang sampingnya baitun. Ya bi itu ini kalau sudah ketemu 4 nggih. 1 2 3 4. Kalau sudah ketemu 4 ya sama kayak baitun tadi kan, cuma ditambahi depannya. Oke. Wes bisa jangan tiru di situlah. Ya bi itu yang pertama kayak huruf sin, terus digeser, yang ketiga naik sedikit, baru tak. Kalau 4 ini mungkin sudah jarang ya. Yang sering kita temui kan 2 sama 3 itu anta baitun.
Oke, sudah 2:30. Setelah ini kata Bu Evi, coffee break dulu. Oke, sudah 2:30 ya Kak. Lupa saya kalau Ustadz saya panggil Kak gitu. Baik Bapak Ibu, ada waktunya coffee break selama 15 menit. Silahkan penjenengan menikmati hidangan di luar. Nanti pukul 14.45 penjenengan harus kembali lagi mengikuti sesi berikutnya sampai nanti pukul 16.00.